Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsana'a kullahu lillah. Tsummas salatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi hatta jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Baik yang dirahmati Allah, semoga diberikan selalu kepada kita semuanya kekuatan, kesehatan, dan kita bisa berhasil untuk menyelesaikan kompetisi kita di Madrasah Ramadan ini insyaallah. Semoga kita berhasil untuk mendapatkan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita melalui Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita tafsir. Soalnya saya enggak tahu ayat berapa terakhir. Masih surah At-Tariq atau sudah selesai At-Tariq? At-Tariq ayat 13 ya, terakhir kalau enggak salah. At-Tariq kita masih tersisa ya betul. Terakhir ayat 12 wal ardi dzatis sada, dan al ardi bumi dzatis sada yang memiliki as-sada. As-sada itu artinya asyaq. Asyaq itu artinya belahan. Jadi kenapa bumi itu disebut dzatis sada, punya belahan? Karena semua yang dikandung oleh bumi itu hanya bisa keluar ketika buminya mengalami pembelahan. Makanya dia disebut sebagai dzati as-sada. Kita lihat apa saja yang dipaparkan oleh para ulama mufassirin terkait dengan makna as-sada ini. Pertama, ma tatasaddau anhul ardu minan nabat wathimar wasyajar. Jadi disebut al-ardi dzatis sada, bumi itu memiliki belahan karena adanya tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi, dan setiap tumbuhan itu keluar dari bumi, otomatis buminya itu atau tanahnya membelah. Seperti itu kan? Sekeras apapun biasanya tanahnya pasti ketika muncul tumbuhannya, tunasnya pasti terbelah tanahnya kan. Itu bisa sehebat itu. Padahal kalau dibandingkan antara kerasnya tanah dengan tunas dari tumbuhan itu kan, tunas tumbuhan itu disentil dikit aja langsung patah. Tapi kok bisa dia? Nah, itu yang dimaksud dengan dzati as-sada. Dan sebetulnya kalau kita ingin merenungi, dari situ saja kita sudah bisa menyaksikan betapa luar biasa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau colek tanah yang keras nggak bisa Pak pakai jari ya, padahal ada tulangnya di dalam. Tapi coba kalau ada tunas yang mau keluar, nggak ada kekuatannya sama sekali, terbelah langsung itu tanahnya. Begitu kan? Jadi di situ juga terdapat tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, wal ardu dzatut turuqil lati tasadda'aha atau tusaddi'uha al-ma'. Nah, yang kedua kenapa disebut dzatis sada, memiliki belahan? Karena setiap ada air yang turun dari langit, air itu mengalir, dan setiap aliran air itu pasti akan membentuk belahan-belahan, baik berupa parit. Manusia mau bikin sendiri atau tidak, sungai itu ada yang gali enggak sih? Nggak ada yang gali kan? Dia ada sendiri. Itu termasuk bagian dari as-sada.
Itu termasuk bagian dari asad, kecuali BKT. BKT itu digali oleh manusia ya. Nah, itu makna yang kedua. Yang ketiga, zatul harfi li'annahu yasda'uha. Nah, yang ketiga itu ada mengatakan bahwa bumi ini dikelola atau diolah oleh para petani. Yang kerjaannya ngapain petani itu? Kerjaannya rusakin bumi. Ya, tanah itu dibelah-belah sama dia kan. Kalau bahasa kita bagaimana? Dibajak. Dibajak. Tanahnya dibajak. Nah, itu makna yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, waqila zatul amwati linsidaiha anhum indal ba'si. Yang ketiga bahwa bumi itu memiliki atau mengandung, mengubur di dalamnya al-amwat, semua yang sudah mati. Termasuk diantaranya manusia, dan manusia itu nantinya ketika hari kiamat akan keluar sendiri dari bumi itu pada hari kebangkitan. Dan ketika manusia itu keluar, di situ terjadi pembelahan tanah itu. Nah, terus pertanyaannya, gimana Pak Ustadz? Itu kan bumi nanti akan dihancurkan. Terus pas dibangkitkan kayak gimana tuh? Nah, jadi memang bumi ini dihancurkan, tapi juga akan digantikan dengan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari kiamat itu adalah hari di mana tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain. Ghair itu artinya bukan yang ini. Jadi nanti akan ada bumi yang lain, tapi ternyata bumi yang lain itu tetap nanti akan mengandung semua mayat-mayat yang dikandung oleh bumi yang ini. Bisa dipahami kira-kira? Itu akan mengandung mayat-mayat yang mengandung bumi yang dikandung oleh bumi yang ini. Lalu kemudian setelah bumi yang baru itu sudah diciptakan kembali oleh Allah, nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, keluarlah di situ dari bumi itu. Dan Palestina atau tanah Palestina itulah yang nanti akan menjadi padang mahsyar itu. Ya, makanya Palestina itu disebut Ardul Mahsyar. Itu disebut tanah al-mahsyar. Tapi ingat sekali lagi, ketika bumi yang ini sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 makna daripada al-ardi dzatis sada. Selanjutnya, innahu laqaulun fasl. Innahu, sesungguhnya, dia. Nah, dia di sini yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena qasam atau sumpah di ayat sebelumnya tadi itu adalah sumpah yang kontennya ingin menjelaskan tentang Al-Qur'an itu. Nah, maka di sini masuk di konten daripada sumpah itu. Apa itu? Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia, Al-Qur'an itu sungguh adalah qaulun fasl. Kalimat, qaul itu kalimat, kata-kata yang fasl. Apa artinya fasl? Fasl itu artinya jelas, terperinci, antara satu dengan yang lainnya itu saling menjelaskan. Itu namanya al-fasl. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang kalau sekedar menjelaskan tapi dia tidak punya kemampuan untuk fasl, sebetulnya kalau bahasa Arab fasl itu bisa kelas itu fasl. Ya, kelas itu fasl. Selanjutnya Bapak Ibu kalau baca misalnya kitab-kitab atau buku-buku, tesis misalnya dalam bahasa Arab atau disertasi atau skripsi misalnya, itu fasl itu adalah bagian dari bab. Jadi ada bab, kemudian setelah bab nanti ada fasl, yaitu subbab, artinya rinciannya. Fasl itu kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang di surah Al-Baqarah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Unzila fihi Al-Qur'an. Terus Allah selanjutnya menjelaskan tentang Al-Qur'an itu. Hudan linnas. Al-Qur'an itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu setelah itu Allah lanjutkan wa bayyinatin minal huda. Nah, itu bayyinatin minal huda itu. Jadi Al-Qur'an itu ayat-ayatnya adalah petunjuk, tapi petunjuk itu mesti dijelaskan.
Nah, yang menjelaskan petunjuk itu apa? Ya Al-Quran itu sendiri. Makanya antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menjelaskan satu sama lainnya. Itulah yang disebut sebagai Al-Fasl itu. Dan itulah kehebatannya Al-Quran. Itulah kehebatannya Al-Quran. Makanya sebetulnya meskipun ayat Al-Quran itu memang secara umum dibagi menjadi ada yang disebut muhkamat dan mutasyabihat, ya. Dan muhkamat memang tetap lebih banyak meskipun memang ada mutasyabihat, dan mutasyabihat itu nggak ada yang bisa menjelaskannya kecuali mereka yang memang sudah benar-benar ulama yang sudah luar biasa. Itu yang mutasyabihat. Tapi kan pada umumnya dia muhkamat. Muhkamat itu apa? Ketika Anda baca nanti akan didukung oleh ayat yang lain menjelaskan tentang itu. Nah, itu. Jadi saling menjelaskan satu sama lain itu yang disebut sebagai fasl. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi innahu sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulun fasl. Sungguh dia adalah kalimat-kalimat yang jelas terperinci, saling menjelaskan satu sama lainnya. Selanjutnya, wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah dia Al-Qur'an itu bil hazl. Nah, hazl itu apa? Hazl itu artinya senda gurau. Ya. Jadi dia lawan kata dari jiddun dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam bahasa Arab ada hadis Nabi yang mengatakan gini. Salasun hazluhun najiddun wa jidduhun najid. Itu ada hadis Nabi begitu yang mengatakan gitu. Salasun 3 perkara, hazluhun najid. Hazl. Nah, itu ya. Hazluhun najid. Candanya adalah serius. Wajidduhun najid, dan seriusnya adalah serius. 3 perkara itu. Apa 3 perkara itu kata Nabi? Pertama, an-nikah. Yang kedua, at-talaq. Yang ketiga, ar-ruju'. Jadi kalimat menikahkan itu meskipun bercanda jadi itu. Ya, makanya nggak bercanda-bercanda pakai menikah itu. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, talak. Talak itu candanya juga dianggap serius. Lalu yang ketiga adalah rujuk. Itu juga candanya dianggap sebagai serius. Apalagi seriusnya. Nah, jadi syahidnya di sini, apa yang terkait dengan ayat ini adalah kata hazlu tadi itu. Yang artinya adalah canda. Nah, sekarang dikatakan oleh Allah, ma huwa, tidaklah dia Al-Quran itu bil hazl, candaan. Makanya termasuk di antara makna yang dicakup oleh ayat ini adalah bahwa jangan sampai Anda bercanda dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan untuk bahan candaan. Ini sayang sekali banyak, bahkan bukan sekedar orang-orang awam, bahkan banyak di antara orang yang sudah dikenal sebagai asatidzah, sebagai ulama, panutan, justru ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai bahan candaan. Tapi apakah boleh sebetulnya kalau bercanda itu? Bercanda sebetulnya boleh. Bercanda itu boleh. Cuman jangan menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan candaan. Kenapa? Al-Quran itu ma huwa bil hazl. Dia bukan bahan candaan dan ayat-ayatnya tidak memuat bahan candaan. Kira-kira seperti itu maknanya. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Selanjutnya, innahum yakiduna kaida. Innahum, sesungguhnya mereka. Siapakah mereka di sini? Al-kuffar, orang-orang kafir, terutama yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu yakiduna kaida. Membuat kaid. Kaid itu artinya muslihat kalau bahasa kita. Ya, kaid itu artinya ya muslihat atau apa lagi ya. Tipu daya. Muslihat, tipu daya itu kaid. Yakiduna kaida. Nah, tapi yakiduna kaida itu untuk apa? Maksudnya untuk mencari-cari celah dan menolak ajakan atau dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka cari-cari celah bagaimana caranya biar dakwah Nabi itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak patut untuk diterima. Itu yakiduna kaida. Jadi cara apapun akan mereka lakukan untuk itu. Nah, bagaimana kalau
ayat ini kita bawa dengan zaman kita hari ini, kalau kita bawa pada zaman kita hari ini, artinya bahwa orang-orang kafir yang memang sudah fobia dengan Islam, tidak suka dengan ajaran Islam, mereka pasti akan mencari-cari cara sekuat apa yang mereka bisa untuk senantiasa tidak menerima atau bahkan menantang ayat-ayat Al-Quran ini. Itu yang akan dilakukan oleh mereka. Innahum yakiduna kaida. Tapi apa kata Allah? Wa akidu kaida. Tapi saya juga akan melakukan kaid. Tapi kaid saya itu jauh berbeda dengan kaid mereka. Ya, muslihat saya itu jauh berbeda dengan muslihat mereka. Wa akidu kaida. Jadi kalau muslihat Allah itu nggak akan ada yang bisa tandingi. Makanya seringkali kita melihat dalam sejarah banyak orang yang menurut manusia hebatnya sudah luar biasa, tapi kemudian dengan cara yang sangat sederhana dia bisa binasa. Cara yang sederhana, coba Firaun. Siapa yang tidak takut dengan Firaun di masa itu? Dan siapa yang kira-kira meragukan kekuasaannya, yang bisa menandingi kekuasaannya saat itu? Nggak bisa. Nggak ada siapapun juga yang bisa. Tapi kemudian ternyata cara Allah untuk membinasakan dia sederhana saja. Tinggal digiring ke laut. Sampai di laut tenggelam, selesai, beres. Ya kan? Sesederhana itu. Padahal kan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bersama dengan Bani Israel untuk melawan Firaun, sama sekali mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mikir gimana caranya juga nggak bisa. Tapi ternyata cara Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sederhana. Padahal sebetulnya kalau dipikirkan oleh manusia sesederhana itu ya. Tapi karena yang lakukan adalah Allah ya jadi. Nah, itu yang dimaksud dengan wa akidu kaidah. Jadi hati-hati dengan kaidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun manusia, kalau dia sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah ada apa-apanya. Ini enggak pada kena banjir kemarin? Aman semuanya. Tapi Pondok Gede dengar-dengar banjir. Oh, Jati Asih, yang sebelah sana ya? Oh iya. Saya pikir kemarin kan pas dari sini saya tuh. Malamnya itu. Ya, habis ceramah di sini, pulang tuh hujan-hujanan. Sampai di sana, ternyata paginya ada berita kalau sudah kebanjiran. Memang gede hujannya waktu itu ya. Lama. Nah, sesederhana itu kan. Sesederhana itu. Dilebihin aja. Curah hujan yang turun udah selesai. Sesederhana itu sebetulnya. Itulah kaidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi kita menyaksikan sepanjang sejarah, bahkan mungkin jangan dalam sejarah, dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Kita bisa menyaksikan betapa sederhana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak untuk membinasakan seseorang. Itulah kaidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kemudian kita berpikir untuk menentang Allah, jangan, atau mengakal-akali syariah. Nah, banyak juga yang pengen mengakal-akali syariah. Nah, itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Sekali lagi, belum lagi kalau kita kembali kepada satu teori yang sering kita sampaikan, otak manusia itu terlalu terbatas, terlalu sederhana. Ya, jadi jangan pernah kita berpikir untuk itu. Nah, selanjutnya, famahhilil kafirin. Mahil. Mahil itu artinya pelan-pelan. Nah, perlambat saja, itu sebetulnya gitu tuh. Mahilil kafirin, perlambat saja bagi orang-orang kafir itu. Artinya apa? Di sini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus kepada kita semuanya. Apa peringatan itu? Udah nggak usah buru-buru pengen ngelihat orang kafir itu binasa, itu nggak usah. Tenang saja, itu urusan Allah. Nah, makanya ini salah satu di antara teguran yang boleh jadi kita kena. Kenapa? Kita itu terlalu terburu-buru pengen ngelihat orang yang tidak benar itu, yang sering memusuhi kita itu, terburu-buru pengen ngelihat mereka binasa. Ya Allah, matikan aja orang itu. Nggak ada gunanya dia hidup. Seringkali seperti itu kan? Udah, nggak usah terburu-buru. Itu bukan urusan kita. Fokus aja pada apa tujuan kita, fokus aja pada apa kewajiban kita, fokus aja pada bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan mereka. Fokus di situ. Karena saya ulangi kembali, sepanjang sejarah umat manusia, nggak ada satupun anak manusia yang diizinkan, nggak ada satupun anak manusia yang diizinkan oleh Allah untuk meminta kebinasaan bagi orang-orang kafir. Nggak pernah ada itu. Cuman ada 2 orang. Ada 2 anak manusia saja yang diizinkan oleh Allah untuk berdoa demikian. Dan itu karena memang perjuangannya sudah di luar batas. Siapa 2 anak manusia itu?
Satu, Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kenapa Nabi Nuh alaihi salam diizinkan untuk itu? Ya 950 tahun dia berdakwah. Lah kita 9,5 tahun juga belum pernah. Iya, 9 bulan 15 hari juga nggak ada mungkin kita berdakwah kan. Atau bisa dikatakan berdakwah pun enggak. Misalnya cuma sekedar nasihatin orang, negur, tapi kita negur kok nggak berubah-berubah tuh orang. Nah, itu namanya terburu-buru. Ya, jadi jangan terburu-buru. Nabi Nuh alaihi salam sekali lagi 950 tahun baru diizinkan kan. Baru kemudian diizinkan berdoa. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan sejengkal pun dari bumi ini untuk ditempati orang-orang kafir. Innaka intadharhum, karena sesungguhnya alasannya jelas. Intadharhum, karena jika engkau biarkan mereka, wahai Allah, tidak membinasakan mereka, maka yudillu ibadaka. Kerjaannya yang satu aja. Apa itu yudillu ibadak? Menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan punya keturunan kecuali orang yang kafir yang sama. Nah, jadi istilahnya udah mentok. Udah mentok itu kalau bahasa kita. Ini yang pertama yang diizinkan oleh Allah. Sekaligus selain beliau Nabi Nuh ini berdakwah dalam kurun waktu 950 tahun, juga karena beliaulah Rasul yang paling pertama berdakwah. Beliau Rasul yang paling pertama berdakwah. Jadi yang punya umat paling pertama sepanjang sejarah umat manusia itu ya Nabi Nuh. Makanya diizinkan untuk itu. Yang kedua siapa lagi? Baru Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam yang diizinkan oleh Allah untuk berdoa dengan doa yang sama. Yang didoakan siapa? Fir'aun. Kenapa? Karena memang yang nggak bisa lagi. Fir'aun udah mentok untuk didakwahi. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan karunia kepada Fir'aun itu dan para pengikutnya zinah, perhiasan, wa amwala, dan harta yang begitu banyak. Tapi kerjaan mereka yudillu an sabilik, menyesatkan orang-orang dari jalan yang Engkau ridhoi. Maka Allah kemudian Nabi Musa kemudian meminta Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, binasakanlah harta-harta mereka, washdud ala qulubihim, kuncilah hati mereka, fala yu'minu, karena mereka tidak akan pernah bisa beriman lagi hatta sampai yaraul adzabal alim, sampai mereka sudah menyaksikan adab yang pedih itu di hadapan mata mereka sendiri. Nah, dibinasakanlah oleh Allah Fir'aun dan bala tentaranya dengan ditenggelamkan di Lautan Merah itu. Selebihnya nggak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nyoba-nyoba berdoa dengan doa yang sama. Ya, kapan beliau berdoa? Di perang Uhud. Nah, itu pun ketika beliau memang sudah mengalami tekanan yang luar biasa, dalam kondisi genting, dalam kondisi terdesak. Baru kemudian beliau juga berdoa pada saat itu, ya Allah, saatnya Engkau binasakan orang-orang kafir Quraisy ini. Karena jika tidak Engkau binasakan mereka hari ini, nggak ada lagi yang bisa menyembahmu, wahai Tuhan. Itu kata Rasulullah pada saat itu, di Uhud. Beliau berdoa agar dibinasakan semua itu. Padahal di tengah-tengah orang musyrik itu masih ada Khalid bin Walid. Di tengah-tengah orang musyrik itu masih ada Abu Sufyan yang pada akhirnya kemudian nanti akan masuk Islam. Begitu Rasulullah berdoa seperti itu, apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala? Yang turun dari Allah bukan diijabah doanya, tapi yang turun dari Allah adalah teguran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW dengan doanya yang seperti itu. Nah, apa kata Allah? Menegur Rasulullah, Allah katakan, laisa laka minal amri syai'un. Dalam persoalan ini, sedikit pun kamu nggak punya urusan, wahai Rasulullah. Laisa laka minal amri syai'un. Kamu nggak punya urusan sedikit pun terhadap persoalan ini. Ya, aw yatuba alaihim, boleh jadi mereka diterima taubatnya oleh Allah. Aw yu'adzibahum, boleh jadi juga mereka diadab oleh Allah. Fa innahum dzalimun, mereka memang orang-orang yang zalim. Tapi persoalan mereka nanti ke depannya diampuni dosanya dan dapat hidayah, atau sebentar lagi mereka akan dibinasakan oleh Allah, itu murni adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ya Pak, jangan. Jangan lagi tuh terburu-buru doain orang-orang tetangganya apalagi. Ya, ini orang kafir loh. Orang kafir saja masih ditegur oleh Allah ketika Rasulullah mendoakan untuk dibinasakan oleh Allah mereka itu. Apalagi, nah kita ini bukan orang kafir yang kita doain Pak.
Masih tetangga kita sendiri, sesama orang-orang beriman. Ya, cuman karena persoalan sering parkir di depan rumah kita. Boleh jadi begitu kan. Nah, jangan, itu nggak boleh. Nah, maka di sini Allah katakan, famahilil kafirin. Udah biarin aja tuh. Ulur-ulur aja tuh orang-orang kafir itu. Kayak Anda main layangan kan. Semakin layangannya ketiup angin, ulur aja tuh talinya. Ya. Sampai tinggi ya. Itu mahil kafirin. Amhilhum. Nah, itu diperkuat lagi. Mahil dengan amhil itu sama dalam bahasa Arab. Cuman berbeda pola aja. Kalau mahil itu polanya adalah fa'il, fa'ala yuf'ilu. Kalau amhil itu polanya adalah amhala yumhilu, af'ala yuf'ilu polanya. Itu sama antara pola fa'ala yuf'ilu dengan pola af'ala yuf'ilu, itu sama di dalam bahasa Arab. Jadi amhilhum ruwaida. Ya, apa itu artinya ruwaida? Ruwaida itu pelan-pelan. Jadi pelan-pelan tapi biarin aja mereka. Nah, maka sekali lagi di sini sikap kita yang benar itu seharusnya seperti apa? Udah, kita kan ngajak itu, kita ngajak orang lain, cuman sekedar melepaskan kewajiban. Nasehatin orang, cuman sekedar menjalankan kewajiban. Orang itu ikut atau tidak, kan itu urusan dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja berulang-ulang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa beliau itu tidak lebih hanya sekedar basyiran wa nadhira, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, itu saja. Nggak punya hak sama sekali untuk bisa merubah orang. Itu Rasulullah ya, Rasul, manusia paling hebat sepanjang sejarah umat manusia. Lah kita ada hebatnya apa coba? Lalu kemudian ketika kita nasihatin orang, pengen kemudian setiap nasihat kita mau didengarkan oleh orang lain. Jangan, itu nggak bisa. Mahilil kafirin, amhilhum ruwaida. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah melalui ayat ini adalah bahwa sudah itu urusan Allah, biarkan saja, dan kalau kamu sudah membiarkan mereka, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Mereka itu akan dikasih istidraj. Ya, istidraj itu apa? Ya tadi itu diulur-ulur, dikasih yang enak-enak di dunia ini, tapi pada dasarnya itu adalah pancingan kalau bahasa kita. Nah, kita kira-kira dapat istidraj juga ya? Orang beriman kira-kira dikasih istidraj juga enggak? Bisa jadi, tapi bukan orang yang beriman yang taat. Karena orang yang dikasih istidraj oleh Allah itu salah satu di antara tanda atau cirinya adalah ketika dia diulur-ulur kayak gitu, tapi dia sendiri nggak sadar-sadar. Nah, itu ada dalam surah Al-A'raf itu. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kan ayatnya begitu. Sanastadrijuhum, kami akan kasih mereka istidraj, tapi apa kata Allah? Min haitsu la ya'lamun. Min haitsu la ya'lamun itu artinya dengan cara yang mereka tidak sadari, yang mereka tidak tahu. Jadi kalau ada orang kerjaannya sudah gelimang dalam maksiat, ditegur ternyata nggak nyadar-nyadar, itu istidraj itu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau setiap kali Bapak Ibu melakukan maksiat, masih ada gelisah di dalam dadanya, itu bukan istidraj namanya. Bisa dipahami ya? Tapi jangan juga terlalu merasa anteng. Oh, kata Pak Ustadz, berarti kalau masih gelisah, bukan istidraj, aman, lanjut, gitu. Jangan begitu juga, lama-kelamaan nanti diistidraj juga itu. Nah, cuman sekali lagi, kalau menurut ayat dalam surah Al-A'raf itu, salah satu pertanda orang itu sudah dikasih istidraj oleh Allah adalah kalau dia la ya'lamun. Min haitsu la ya'lamun. Jadi waspada Bapak Ibu ya. Kalau sampai kita melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, tapi kita sudah merasa aman dengan itu istidraj. Ya, min haitsu la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Selanjutnya ada kata ruwaida. Ruwaida itu artinya pelan-pelan. Apa hubungannya dengan mereka itu? Apa artinya diulur dengan pelan-pelan? Maksudnya diulur dengan pelan-pelan itu adalah biar mereka itu tidak merasa dan tidak menyadari, sehingga mereka semakin larut. Jadi jangan, kalau misalnya kayak gini nih, orang misalnya dia
Kalau kita lagi bagi-bagi sesuatu misalnya gitu ya, bagi-bagi sesuatu, tiba-tiba orang ini sudah dapat bagian sebetulnya. Nah, yang lain masih ada yang belum kebagian. Orang yang sudah dapat bagian, tapi ternyata datang minta lagi. Nah, datang minta lagi misalnya kan. Coba Bapak Ibu kalau tiba-tiba bisa, ambil aja semuanya. Coba gitu. Dia bisa nyadar nggak kalau kayak gitu? Kalau langsung disodorkan, ya sudah ambil aja semuanya dah. Udah bawa pulang sono. Itu bisa nyadar dengan itu dia. Kenapa? Karena tidak ada ruwaidanya. Artinya kita langsung, kalau bahasa kita diapain tuh kalau begitu? Hah? Dijorokin, bukan dijorokin. Oh, bahasa kita tuh. Nah, dengan begitu biasanya dia akan sadar. Tek, oh iya ya, saya sudah terlalu rakus misalnya gitu, nggak mikirin yang lain. Tapi kalau dikasih ruwaidah, dia datang minta, kasih lagi. Nggak nyadar nanti dia tuh. Ya, terus tiba-tiba datang lagi, kasih lagi. Yang lain belum kebagian. Dikasih pelan-pelan. Nah, perlakuan kita yang tadi itu ruwai dan ke dia akan membuat dia semakin gak sadar. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami maksudnya. Nah, orang kafir itu kayak gitu. Kalau Anda langsung mendoakan, itu bisa jadi dia sadar. Sementara yang diinginkan oleh Allah udah biarin aja. Sampai dia kemudian nanti akan dibalas langsung di Jahannam. Jadi istilah ruwaida itu artinya udah ulur-ulur saja, pelan-pelan, ya, sehingga dengan begitu semakin mereka tidak sadar. Tapi ingat, orang kafir ya, orang kafir. Jangan kita perlakukan kayak gitu orang-orang sama orang-orang beriman, jangan. Kalau sama orang beriman tetap harus selalu dinasihati. Ini maksudnya orang yang beriman yang kelakuannya sudah keterlaluan. Kayak Firaun itu dan teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sedikit tentang kalimat ruwaida ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kemudian teringat dengan salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya di satu riwayat. Rasulullah itu, ini hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, Ata an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ba'di nisa'ihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Fi tariqin akhar annal Barra ibn Malik kana yahdu bir rijal wa kana Anjasha yahdu bin nisa'i wa kana hasanas saut. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Anjasha. Ada seorang sahabat namanya Anjasha. Anjasha ini orang kulit hitam. Nah, Anjasha ini dia kulitnya hitam tapi suaranya cakep. Nah, mungkin kayak orang hitam itu soalnya cakep-cakep ya. Ya, Bilal bin Rabah kan budak berkulit hitam kan. Itu suaranya cakep. Nah, ini ada namanya Anjasha. Dan kalau dia nyanyi itu luar biasa tuh. Itu Anjasha itu. Bagus suaranya. Sehingga kemudian Anjasha ini seringkali mungkin sudah jadi kebiasaan, dia tugasnya itu memimpin rombongan perempuan kalau dalam perjalanan. Nah, memimpin rombongan perjalanan perempuan. Nah, di dalam syariah itu ada istilah al-huda'u. Al-huda'u itu apa? Al-huda'u itu adalah nyanyian pengiring perjalanan. Saya ulangi, al-huda'u itu artinya nyanyian pengiring perjalanan. Jadi ternyata di zaman dahulu, bahkan di zaman Nabi, itu kalau ada satu perjalanan, itu nanti akan ada yang di depan yang nyanyi. Apa fungsi daripada dia nyanyi itu? Nah, itu untuk satu, kalau dalam perjalanan perang, dia adalah penyemangat. Tapi kalau dalam perjalanan biasa, itu demi untuk orang-orang atau kafilah itu tidak merasa lelah atau bosan di perjalanan. Bisa dipahami? Itu ada istilahnya al-huda, dan itu halal dalam Islam. Ya, itu halal dalam Islam. Atau kalau gembala, nah itu mungkin istilah kita apa kalau gembala ya? Seruling gembala itu kali. Kalau kita ya. Jadi itu. Nah, Anjasha ini tugasnya selalu itu. Jadi dia kalau ada perjalanan itu dia selalu mimpin rombongan perempuan. Kenapa? Karena suaranya cakep kalau nyanyi. Suaranya cakep kalau nyanyi. Itu namanya Anjasha. Perhatikan apa sabda Rasulullah. Jadi suatu waktu Rasulullah ini menugaskan Anjasha itu untuk memimpin perjalanan sekelompok wanita itu. Terus perhatikan pesan Rasulullah kepada Anjasha itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata beliau? Faqala ya Anjasha ruwaidan sauqaka bil qawarir. Nah, ini perhatikan ruwaida. Ini yang saya katakan terkait dengan ayat ini.
amhilhum ruwaida. Ya, ulur-ulurlah mereka tapi pelan-pelan ulurannya. Nah, di sini Rasulullah pesankan kepada Anjasyah, ya Anjasyah, wahai Anjasyah, ruwaidan. Ruwaidan, pelan-pelan. Sauqaka bil qawarir, pelan-pelan kamu memimpin al-qawarir. Al-qawarir itu bentuk jamak dari kata qarur atau qarurah. Qarurah itu artinya botol, botol kaca. Botol kaca itu dalam bahasa Arab disebut qarurah, bentuk jamaknya qawarir. Perhatikan apa kata Nabi. Ya Anjasyah, wahai Anjasyah, pelan-pelan cara kamu memimpin botol-botol kaca. Apa maksudnya itu? Ya, botol-botol kaca yang dimaksud oleh Rasulullah ini siapa? Perempuan. Perempuan itu oleh Nabi disebut botol-botol kaca. Iya, coba kalau suaminya yang ngomong kayak botol kaca itu coba. Berani Pak ngomong botol kaca ke istrinya? Oh, rame itu, langsung pecah botolnya. Nah, ini Rasulullah menyebut wanita itu dengan botol kaca. Nah, hati-hati kenapa? Karena satu, kalau Anda ketok, nyaring sekali bunyinya itu. Iya. Oh, harus penuh dulu airnya. Nah, itu benar. Benar. Harus penuh dulu airnya biar nggak nyaring. Tapi kalau airnya kosong, oh, diketok dikit aja langsung nyaring bunyinya. Mohon maaf ibu-ibu, ini kata Nabi. Bukan kata saya ya. Iya, ntar saya lagi yang disalahin. Kata Nabi. Ya, kata Nabi ya Anjasyah, wahai Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir. Pelan-pelan kamu memandu perjalanan botol-botol kaca itu. Banyak tafsiran dari para ulama terkait dengan al-qawarir atau botol kaca yang Rasulullah gunakan untuk menyebut para wanita di sini. Memangnya sifat-sifat tadi itu gampang pecah. Kalau udah pecah nggak bisa lagi dibikin utuh. Kira-kira begitu ya? Ya, kalau udah pecah masih bisa nggak sih botol kaca utuh kembali? Bisa, nggak bisa kata Ibu. Daur ulang. Oh, ganti botol. Wah, ide bagus. Hebat idenya ini. Ganti botol. Ah? Nggak ada di sini. Coba kalau ada di sini. Iya. Jadi gampang pecah. Kalau pecah itu susah bisa dibalikin lagi. Itulah botol kaca. Ada juga yang mengatakan kenapa wanita disebut botol kaca karena sensitivitasnya. Karena sifatnya yang sensitif. Sementara Anjasyah ini kan suaranya cakep. Perempuan itu kalau dengar suara itu gampang sekali terpengaruh. Ya makanya penyanyi-penyanyi itu mukanya jelek juga itu pasti banyak itu apa namanya yang ngefans sama dia, benar nggak ibu-ibu? Iya, suaranya cakep aja udah itu banyak yang minat itu. Nah itulah makanya Anjasyah disuruh hati-hati. Nah ini terkait dengan kata ruwaidan ini. Meskipun juga di sini saya ingin sampaikan satu pelajaran terkait bahwa ternyata ingat di dalam Islam itu ada lagu-lagu yang diperbolehkan. Dalam Islam itu ada lagu-lagu yang diperbolehkan. Termasuk di sini Imam Bukhari sendiri ini memasukkan hadis ini di kitab sahihnya itu dalam bab apa? Dalam bab nyanyian perjalanan yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, itu disebut sebagai al-huda'u, disebut al-huda'u. Ya, makanya Anjasyah di sini oleh Anas bin Malik beliau mengatakan kana yahdu bin nisa. Yahdu bin nisa. Anjasyah itu selalu saja atau seringkali tugasnya adalah memandu perjalanan sekelompok wanita dan yahdu menyanyikan lagu dalam perjalanan itu dan suaranya adalah hasanas saut, suaranya cakep. Gitu ya. Nah, ini salah satu di antara dalil yang kemudian dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan nggak bisa kita bablas semuanya lagu-lagu itu kita katakan haram, nggak bisa karena lagu-lagu kayak gini tetap diperbolehkan dalam Islam. Rasulullah membiarkan. Kalau seandainya lagu-lagunya yang nggak boleh, pasti tegurannya beda dari Nabi kepada Anjasyah ya. Anjasyah nggak perlu kamu lagu-lagu ya, nggak perlu ada al-huda'u ya, tidak. Tapi Rasulullah menitipkan pesannya apa? Beliau mengatakan ruwaidan, pelan-pelan. Ingat-ingat, mungkin boleh jadi juga kalau nyanyi jangan terlalu cakep lah suaranya. Kenapa? Bahaya nanti kalau ada yang kepincut, misalnya gitu. Nah itu ya, jadi karena wanita itu adalah botol kaca, kesentuh dikit langsung nyaring. Nah, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah ini akhir daripada pembahasan surah At-Tariq ini. Alhamdulillah tadi saya baru dengar ada alarm syuruk ya. Ya berarti pas. Alhamdulillah insyaallah di pertemuan berikutnya
kita akan masuk pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Buruj insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tidak ada pertanyaan ya? Atau ada? Cukup? Oh cukup. Baik, kita cukupkan. Nah, saya yakin banyak yang pengen tidur nih. Kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.